Penyebab yang keempat, lapangnya hati. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini adalah merupakan ayat yang menerangkan keutamaan, kemuliaan, fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman apabila dia senantiasa membasahi lisannya untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Hatinya selalu tentram mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di awal daripada Quran surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila mereka disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya, bahkan bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa dia mengingat Allah tabaraka wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Di akhir surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketahuilah sesungguhnya hati ini akan menjadi tentram, hati ini akan menjadi tenang dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat Allah, berzikir terbagi menjadi dua, zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad. Zikir yang terikat dengan keadaan, tempat dan waktu, serta zikir yang bebas, yang tidak terikat di tempat dan waktu. Dan ini semuanya harus diketahui daripada dalil. Karena saat ini mulai banyak tersebar hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis bahkan mungkar dan maudhu' yang palsu, bahkan hadis yang tidak ada asalnya yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah zikir. Baca zikir ini di malam ini dengan jumlah sekian, nanti rezeki jadi lancar ya. Nanti jodoh pun mudah ya. Nanti kalau ada wanita lewat, baca aja surat ini, ayat ini ya, nanti insya Allah wanita itu kelepek-kelepek gitu. Masya Allah, dia kira ikan yang keluar kali ya dari air ya, subhanallah. Banyak sekali kesannya itu adalah agamis, kesannya itu adalah islami, kesannya itu adalah betul-betul sesuai dengan syariat, zikir ya. Nah, ternyata itu hanya sekedar kedok yang dibungkus untuk menutupi perdukunan, kesyirikan. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang itu cacat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti tulisan Masya Allah, Tabarakallah yang dituliskan di mobil ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa, Pak? Jangan pura-pura enggak tahu. Ya mungkin betul-betul antum enggak tahu. Yang tahu ya. Apa tujuannya, Pak? Tidak mungkin untuk hiasan. Iya. Kalau untuk hiasan itu kurang beradab. Kenapa? Karena nanti tulisan itu adalah zikir. Bahkan zikir itu diambil kadang-kadang juga dari ayat Al-Quran. Masya Allah, ini termaksud daripada ayat Al-Quran atau tidak? Ayat Al-Quran. Ya. Kalau dia maksudkan untuk hiasan, ini tidak termaksud daripada adab, karena akan terkena matahari, kemudian akan terkena hujan, dia akan terkelupas, kemudian dia akan dibersihkan dengan alat-alat yang itu ditaruh di lantai, kemudian ketika akan dicuci atau membersihkan itu kakinya akan berada di atas mobilnya atau dan seterusnya, maka ayat-ayat itu akan berada di bawahnya. Maka ini tidak termaksud daripada adab ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menyelamatkan kendaraannya daripada penyakit ain, maka apa kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ini perkara yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan, karena sama seperti jimat. Jimat itu adalah isinya juga ayat Al-Qur'an. Jimat itu adalah isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meyakini jimat tersebut bisa menjauhkan orang yang memiliki dari mudarat dan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya serta mendatangkan manfaat dan maslahat. Maka orang yang menjadikan suatu objek walaupun di dalamnya itu ada zikir dari Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini dengan objek tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dirinya daripada hal yang mudarat, maka keyakinan itu bisa mengantarkan pelakunya masuk ke dalam kesyirikan. Karena
Dengan demikian dia sudah meyakini objek itulah yang memberikan manfaat, bukan Allah. Objek itulah yang menjauhkan dia daripada mudarat, bukan Allah. Maka keyakinan itu masuk ke dalam kesyirikan. Maka hati-hati ketika kita berzikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, upayakanlah doa dan zikir tersebut semuanya doa dan zikir yang datang dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.